Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah online SIB Pekan Kota Marudu pada hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai masyarakat Borneo, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keamatan dan Hari Gawai bagi kita yang merayakannya. Pada bulan ini, pada bulan Jun, tema gereja kita ialah Waktu Tuhan. Dan subtema pada minggu ini yang akan saya sampaikan ialah segala sesuatu ada waktunya. Di dalam penyampaian khotbah pada hari ini, saya akan membahaskan tentang 3 perkara. Yang pertama ialah definisi tentang waktu. Yang kedua, waktu bagi Tuhan. Dan yang ketiga, waktu di dalam hidup manusia. Mari kita membaca petikan firman Tuhan di dalam pengkhotbah bab yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11e. Saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Melayu. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu di dunia ini berlaku pada waktu yang ditentukan Allah. Dia telah menentukan waktu yang tepat bagi tiap-tiap perkara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama di dalam ibadah ini. Terima kasih hamba-Mu yang telah Engkau berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini sesuai dengan firman Tuhan yang dibacakan di dalam khotbah bab yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang segala sesuatu ada waktunya. Engkau menjamah mulut lidah hamba-Mu, ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau mengambil bahagian di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, teks petikan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi membicarakan tentang 2 hal yang penting tentang waktu. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlaku pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan hal yang kedua ialah segala sesuatu yang berlaku yang ditentukan oleh Allah ini ditentukan oleh Allah pada waktu yang tepat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membahas tentang hal yang pertama, yaitu tentang definisi waktu. Menurut Kamus Dewan, waktu ialah rangkaian ataupun rentetan saat yang telah berlalu dan yang akan datang. Di dalam bahasa Yunani, ada 2 perkataan yang merujuk kepada waktu. Yang pertama ialah kronos, dan dari sinilah perkataan kronologi itu diambil. Kronos bermaksud rentetan masa. Dan perkataan yang kedua di dalam bahasa Yunani ialah kairos, yang berbicara tentang waktu yang tepat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita berbicara tentang waktu tidak boleh dipisahkan dengan peristiwa. Setiap waktu yang penting itu mencatatkan peristiwa yang penting. Tanpa peristiwa, waktu itu tidak dihargai, tidak penting, dan tidak diingat. Itulah sebabnya orang yang tidak berbuat apa-apa ataupun tidak melakukan hal-hal yang berfaedah dan membiarkan masa berlalu, orang itu dikatakan membuang masa. Secara kesimpulannya, secara ringkasnya, saya menyimpulkan bahwa waktu itu ialah ukuran untuk mencatatkan peristiwa yang telah lalu dan yang akan datang. Hal yang kedua yang saya bicarakan di dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini ialah waktu bagi Tuhan. Mari kita membaca petikan firman Tuhan
di dalam Kejadian bab yang pertama ayat yang ke-14 dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala. Dan benda-benda itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ialah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan firman Tuhan juga memberitahu kita bahwa Allah menciptakan semuanya supaya benda-benda itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari, dan juga tahun-tahun. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sejak dari zaman purbakala, manusia sudah berusaha untuk mencipta kaedah dan alat untuk mengukur waktu berdasarkan matahari, bulan, dan bintang. Di dalam tamadun Babilonia, kita dapat melihat bagaimana mereka mencipta kalender berdasarkan kepada perubahan pada bentuk bulan. Kemudian di dalam tamadun Mesir, kita melihat bagaimana mereka mencipta kalender yang berdasarkan kepada matahari. Dan bahkan mereka menyembah matahari itu sebagai Tuhan. Dan mereka juga mencipta jam yang berdasarkan kepada cahaya matahari. Kemudian ciptaan untuk mengukur masa, mengukur hari, bulan, dan tahun-tahun ini diteruskan lagi. Di dalam kerajaan Yunani, jam air dicipta. Kemudian di dalam kerajaan Romawi, beberapa sistem kalender telah dicipta. Sehingga pada hari ini, kita pakai kalender Gregorian yang telah dicipta oleh Pope Gregory pada kurun ataupun abad yang ke-16. Manakala sistem masa yang kita guna pada hari ini sebenarnya hanya baru dicipta pada kurun yang ke-19. Nah, saudara dan saudari, manusia mencipta kaedah dan alat untuk mengukur masa. Dan ciptaan manusia ini berdasarkan kepada cakrawala yang dicipta oleh Allah. Ukuran waktu manusia tidak terpakai untuk Tuhan karena Tuhan berada di luar dimensi ciptaannya. Manusia mencipta masa berdasarkan cakrawala, tetapi Allah mencipta manusia dan Allah juga mencipta cakrawala. Jadi Allah itu berada di luar daripada dimensi masa manusia. Itu sebabnya masa manusia itu tidak terpakai untuk Tuhan. Ada 3 sifat Allah yang penting yang berkaitan dengan waktu. Allah itu omnipresent, yang membawa maksud Allah itu sentiasa ada di mana-mana dan pada bila-bila waktu. Sifat kedua Allah ialah Allah itu omniscience. Dia Allah yang maha mengetahui. Semua perkara di dalam hidup manusia, di dalam dunia ini diketahui oleh Allah. Dan hal yang ketiga ialah Allah itu omnipotent. Dia Allah yang maha berkuasa. Dan ketiga-tiga sifat Allah inilah yang membolehkan Allah menentukan waktu bagi tiap-tiap perkara untuk terjadi di dunia ini. Dan bahkan dia menentukan waktu yang tepat untuk setiap perkara. Ukuran masa yang dicipta oleh manusia berada di bawah kekuasaan Allah. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, dia dapat menentukan waktu yang tepat bagi tiap-tiap perkara. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang kita bicarakan di dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi ini
Mari kita membaca di dalam Pengkhotbah bab yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, dan saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Melayu. Demikian firman Tuhan. Dia menentukan waktu untuk melahirkan dan waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam dan waktu untuk mencabut, waktu untuk membunuh dan waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk merobohkan dan waktu untuk membina. Dia menentukan waktu untuk menangis dan waktu untuk tertawa, waktu untuk berkabung dan waktu untuk menari, waktu untuk berasmara dan waktu untuk menahan diri, waktu untuk memeluk dan waktu untuk mengawal diri. Dia menentukan waktu untuk mendapat dan waktu untuk kehilangan, waktu untuk menyimpan dan waktu untuk membuang, waktu untuk mengoyakkan dan waktu untuk menjahit, waktu untuk berdiam diri dan waktu untuk bertutur. Dia menentukan waktu untuk mengasihi dan waktu untuk membenci, waktu untuk berperang dan waktu untuk berdamai. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, senarai ini boleh dilanjutkan dan banyak lagi waktu di dalam hidup manusia yang boleh dicatatkan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi semua perkara yang sudah dicatatkan, yang kita baca sebentar tadi, sudah dapat mewakili seluruh aspek dalam kehidupan manusia yang penting. Kalau kita ingin kategorikan, permudahkan lagi senarai waktu-waktu yang berlaku di dalam hidup manusia, kita boleh kategorikan waktu ini hanya kepada dua bahagian atau dua kategori, yaitu waktu yang baik dan waktu yang jahat, ataupun waktu yang senang dan waktu yang susah ataupun sukar. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, inilah hakikat hidup manusia. Ada waktu yang susah dan ada waktu yang senang. Manusia tidak ada masalah dengan waktu yang senang. Semua manusia di bumi ini, di dunia ini, menginginkan waktu yang senang di dalam hidup. Bahkan inilah nature manusia yang semula sewaktu Allah menciptakan manusia. Manusia itu berada di dalam keadaan yang senang, bergaul dengan Allah dengan penuh kegembiraan, dengan damai dan sukacita. Itulah waktu-waktu yang senang bagi manusia. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, hakikatnya kita akan mengalami waktu yang senang dan waktu yang susah di dalam hidup ini. Hidup ini umpama kertas lukisan, dan waktu adalah warna-warna yang mewarnai sesebuah lukisan. Ada 7 warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu. Dan semua 7 warna pelangi ini, itulah yang membentuk keindahan pelangi. Dan itulah juga waktu-waktu di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Ada waktu yang senang, ada waktu yang susah. Ada waktu yang jahat, ada waktu yang baik, dan sebagainya. Dan itu semua mewarnai kehidupan kita. Waktu-waktu ini membentuk hidup kita. Sekali lagi saya katakan, manusia tidak mempunyai masalah dengan waktu yang senang. Bahkan itulah yang diingini oleh setiap manusia. Tetapi kita selalu ada masalah menghadapi ataupun berhadapan dengan waktu-waktu yang sukar. Ketika menghadapi waktu yang sukar,
pelbagai persoalan akan timbul di dalam pemikiran kita, di dalam jiwa kita. Kita mulai mempersoalkan kenapa waktu yang sukar ini terjadi. Jika Allah begitu mengasihi, kenapa dia membiarkan saya melalui hal yang sukar di dalam hidup? Hal yang sukar yang terjadi dalam hidup ini tidak adil untuk saya. Ada orang yang merasakan bahwa hidupnya mengalami banyak sekali kesusahan, dan dia mulai berpikir bahwa mungkin kesukaran-kesukaran yang saya alami ini karena dosa-dosa dalam hidup saya. Dan itulah yang difikirkan oleh sahabat-sahabat Ayub. Mereka menyangka bahwa kesukaran hidup, kesulitan hidup yang Ayub lalui itu karena dosa-dosanya. Dan ramai orang yang seperti sahabat-sahabat Ayub. Kita memikirkan mungkin dosa-dosa yang menyebabkan saya mengalami kesukaran seperti ini. Mungkin saya orang yang tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan. Dan inilah waktu-waktu yang sukar di dalam hidup manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan waktu yang sukar di dalam hidup kita? Ataupun kenapa di dalam dunia ini kita mengalami waktu-waktu yang sukar? Kita mengalami waktu-waktu yang sukar, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, karena yang pertama, kita hidup di dunia yang gelap. Dahulunya kita hidup di dahulunya manusia hidup di Taman Eden, bergaul dengan Allah, memiliki hidup yang senang. Tetapi saat ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah hidup di dunia ini, dan dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Dan di dalam dunia yang gelap ini, kita tidak mungkin tidak menghadapi waktu yang sukar di dunia ini. Kita mengalami hidup yang sukar. Kita mengalami waktu yang sulit di dalam kehidupan di dunia ini. Karena dunia ini bukanlah tanah air kita yang sejati. Kita merindukan tanah air kita yang sejati, yaitu surga bersama dengan Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami hal-hal yang sukar, waktu-waktu yang sukar. Ada sejenis penyakit yang dikenali sebagai congenital insensitivity ataupun congenital analgesia. Pesakit yang mengalami penyakit ini tidak akan merasa sakit pada tubuh fisikalnya. Dan ini sangat berbahaya untuk pesakit itu. Karena sewaktu-waktu jika dia mengalami kecederaan, dia tidak merasa sakit. Jika ada luka, ada pendarahan yang banyak, dia tidak akan sadar kalau tidak melihatnya. Karena dia tidak merasa sakit. Dan inilah bahayanya bagi pesakit itu. Dia berhadapan dengan risiko pada bahaya yang lebih besar yang mengancam nyawanya. Karena dia tidak dapat merasakan kesakitan. Dan inilah hal yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan waktu yang sukar di dalam hidup kita. Tuhan izinkan waktu yang sukar di dalam hidup kita, karena Allah menginginkan kita untuk berwaspada di dalam hidup ini. Supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang lebih berat, yang lebih besar, yang membahayakan hidup kita. Bahkan yang menyebabkan jiwa kita semakin jauh daripada Tuhan. Ada waktunya di dalam hidup kita. Apabila kita mengalami kesukaran, kita tidak akan tahu apa lagi yang harus kita lakukan. Seperti tidak ada jalan keluar, kita mau menghadapi, mengharungi, tetapi kita tidak punya kekuatan. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan mengizinkan waktu-waktu yang sukar di dalam hidup kita yang ketiga.
Karena Tuhan mau menyedarkan kita bahwa kita tidak boleh menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan mau menyedarkan kita bahwa kita memerlukan penyelamat di dalam hidup ini. 2000 tahun yang lalu, saudara dan saudari yang dikasihi itu, di Bukit Kalvari, ada seorang pribadi yang telah menanggung semua waktu sukar kita. Masalah dosa manusia menyebabkan kita mengalami kesukaran di dalam hidup ini. Mendatangkan waktu-waktu yang sulit di dalam hidup ini. Namun 2000 tahun yang lalu, di Bukit Kalvari, pribadi ini telah menanggung semua penderitaan kita. Dia telah menanggung semua dosa kita. Dia telah menanggung semua sakit penyakit kita. Dia telah menanggung semua kehinaan kita. Semua waktu yang sukar dalam hidup kita telah ditanggungnya di kayu salib. Dia mampu melakukannya karena dia juga turut merasakan penderitaan-penderitaan yang telah kita alami. Hanya dia tidak berbuat dosa. Dia mau melakukannya karena dia mengasihi saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus. Saat ini, kita mungkin sedang berada di dalam waktu yang sukar. Kita sedang bergumul dengan banyak perkara yang pahit di dalam hidup. Kita merasa bahwa kita tidak cukup dikasihi. Kita merasa bahwa kita sukar untuk terlepas daripada ikatan-ikatan dosa dan perlanggaran. Kita merasakan kesukaran di dalam keluarga. Kita menghadapi waktu yang sukar di dalam pekerjaan dan di dalam ekonomi kita. Kita sedang berhadapan dengan waktu yang sukar, mengalami sakit penyakit. Mungkin ini waktu-waktu yang sukar bagi saudara. Saat ini, kita mungkin sedang menanam dengan bercucurkan air mata. Tetapi pada kairos Tuhan, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak terbatas hanya di dunia ini. Di dunia ini, kita akan mengalami banyak waktu yang sukar. Karena kita bukan milik dunia ini. Dan kita merindukan tanah air surgawi kita. Hidup kita tidak terbatas hanya di dunia ini. Mungkin selama kita hidup di dunia ini, kita tidak dapat terlepas daripada waktu-waktu yang sukar. Tetapi seperti para sahabat Daniel berkata, sekalipun jika Tuhan tidak menolong, mereka tetap tidak menyembah patung dan dewa Raja Nebukadnezar. Di dalam hidup kita, sekalipun waktu-waktu yang sukar silih berganti di dalam hidup kita, marilah kita mencontohi sahabat-sahabat Daniel ini dengan berkata, bahwa sekalipun Tuhan tidak melepaskan kita daripada waktu-waktu yang sukar di dunia ini, kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa, saudara dan saudari? Hidup kita tidak terbatas hanya di dunia ini, tetapi pada kairosnya Tuhan. Pada kairosnya Tuhan, Dia akan menyapu air mata kita. Tidak akan ada lagi maut.
Tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi ketangisan dan kesakitan. Karena pada kairos Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Bawalah hidupmu kepada Tuhan, karena ini adalah kairos Tuhan untuk menguatkan dan untuk memulihkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena pada hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami semua melalui mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau sudah menyatakan waktu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus karena Engkau sudah menjadi jawaban bagi setiap waktu yang terjadi di dalam hidup kami. Bapa, Engkau memberkati firman-Mu menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang mendengarkan sabda firman. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun Roh Kudus Engkau terus berbicara di dalam hati kami, yang akan terus mengajar kami seluruh kebenaran firman Tuhan, yang terus memimpin hidup kami dan menolong kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.